Apa itu teknologi multimedia? Teknologi multimedia merupakan rekayasa komputasi yang dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja sistem multimedia dengan menggunakan teknik pemrosesan multimedia. Dan pemrosesan multimedia itu sendiri adalah teknik pengolahan sejumlah informasi yang berupa perpaduan data dari teks, speech, musik, still image, video, animasi, beserta sumber-sumber lain ke dalam suatu data stream koheren sehingga informasi dapat diwakili, disimpan, dikirim, dan diproses secara digital. Menurut pendapatmu sendiri, apa itu teknologi multimedia? Teknologi multimedia terdapat dua suku kata, yaitu teknologi dan multimedia. Teknologi adalah sebuah alat modern zaman now yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Dan sedangkan multimedia adalah multi, yaitu lebih dari satu atau banyak, dan media adalah sebuah alat untuk saluran komunikasi. Jadi intinya, teknologi multimedia adalah berbagai macam alat komunikasi yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Apa istilah multimedia yang pertama kali dikenal pada dunia? Selain istilah multimedia, ada pula istilah hypermedia. Istilah ini berawal dari penemuan istilah hypertext oleh Ted Nelson di sekitar tahun 1965. Hypertext merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk membaca secara non-linear dengan mengikuti tautan yang menunjukkan bagian-bagian lain dari dokumen atau pada dokumen lainnya. Hypermedia tidak terbatas pada pesan berbasis teks. Ini dapat melibatkan media lain seperti grafis, gambar, dan tentunya audio dan video. Bagaimana sih awal mula perkembangan multimedia modern ini dimulai? Istilah multimedia modern berawal dari teater, bukan komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu media seringkali disebut pertunjukan multimedia, di mana pertunjukan multimedia mencakup monitor video, sintesis band, dan karya seni sebagai bahan dari pertunjukan. Sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkan HyperCard oleh Apple pada tahun 1967 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak Audio Visual Connection atau AVC dan Video Adapter Card bagi VS2. Sejak permulaan tersebut, hampir setiap pemasok perangkat keras dan lunak melompat ke multimedia, sehingga pada tahun 1994 diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasaran. Citra visual dapat dimasukkan ke dalam sistem dari paket perangkat lunak yang menyatukan digital dan dari kamera video, pita dan piringan video, dan scanner optik. Input audio dapat dimasukkan melalui mikrofon, pita kaset, dan compact disc. Lewat tahun 70-an, penggunaan mikrokomputer telah dapat membantu menjelaskan masalah-masalah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan sehari-hari. Penggunaan komputer juga dapat menyebarkan informasi dan juga dapat menyajikan hiburan kepada pengguna komputer, dan komputer saat ini bukan menjadi barang yang baru atau mewah, tapi menjadi suatu kebutuhan. Ini menunjukkan evolusi dan perkembangan penciptaan teknologi komputer multimedia. Bagaimana peran multimedia saat ini? Peran multimedia saat ini sangat banyak, dan terutama multimedia dalam bidang pendidikan, kesehatan, informasi, jasa, transportasi, publishing atau promosi, industri, entertainment, ilmu pengetahuan dan penelitian, real estate, otomatisasi kantor, dan lain sebagainya. Apa dampak positif dan negatif perkembangan multimedia? Dampak positif dalam bidang pendidikan, siswa atau mahasiswa menjadi tidak mudah bosan dihadapkan hanya dengan buku teks. Suasana pengajaran dan pembelajaran yang interaktif akan menggalakkan komunikasi berbagai hal. Gabungan berbagai media yang memanfaatkan sepenuhnya indera penglihatan dan pendengaran maupun menarik minat belajar. Itu dari dampak bidang pendidikan. Selanjutnya itu bidang bisnis. Sejumlah perusahaan memberikan training pada pegawainya dengan materi training berbasis multimedia dalam bentuk simulasi. Selanjutnya itu bidang kesehatan. Ini telah terdapat alat-alat medis kedokteran serba canggih untuk mengetahui atau mendeteksi keadaan tubuh dalam manusia, seperti USG, Röntgen, tensi darah, alat, dan lain sebagainya.
Dan untuk dampak negatifnya bagi bidang pendidikan yaitu dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau e-learning, ada beberapa nilai kurang baik, yakni tidak adanya interaksi secara langsung sehingga pengajar tidak akan lebih intensif. Keberadaan guru dan tenaga pelajar sudah tidak lagi diprioritaskan. Selanjutnya, di bidang bisnis, adanya pihak-pihak yang melakukan black market atau ilegal dalam internet. Hacker melakukan hacking guna proses transaksi. Untuk bidang kesehatan, dengan kemajuan multimedia, praktik aborsi ilegal pun dapat dilakukan dengan tool multimedia. Apa sih tren IT di tahun 2021 hingga sekarang? Tren IT di tahun 2021 hingga sekarang yaitu yang pertama itu AI atau Artificial Intelligence dan Machine Learning. AI atau Artificial Intelligence atau Machine Learning merupakan tren teknologi baru yang dikenal karena keunggulannya dalam pengenalan gambar dan ucapan, aplikasi navigasi, asisten pribadi smartphone, dan lain sebagainya. Yang kedua itu otomatisasi proyek robotik. Robotic Process Automation atau RPA adalah salah satu teknologi perangkat lunak yang bekerja secara otomatis yang bisa digunakan untuk menafsirkan aplikasi, memproses transaksi, menangani data, dan bahkan membalas email dan lain sebagainya. Yang ketiga itu Hypercloud, itu transformasi digital memunculkan teknologi-teknologi baru. Salah satunya adalah Hybrid Cloud. Hybrid Cloud merupakan kombinasi dari public cloud dan private cloud. Biasanya organisasi atau perusahaan menyimpan data sensitif menggunakan layanan private cloud, sementara layanan lain disimpan di layanan komputasi publik. Yang keempat itu Edge Computing atau EC. Sebelumnya komputasi awan telah menjadi arus utama. Dengan pemain utama mendominasi pasar, adopsi komputasi awan atau Edge Computing EC terus berkembang dengan pemain utama seperti AWS, Amazon Web Service. Selanjutnya yaitu teknologi 5G. Sebelumnya kita mengenal teknologi 3G dan 4G dalam menjelajahi internet, menggunakan layanan berbasis data dan meningkatkan bandwidth dan lain sebagainya. Di tahun 2021 kemarin, kita menantikan lahirnya 5G, di mana layanan itu mengandalkan teknologi canggih seperti AR dan VR, bersama dengan layanan game berbasis cloud seperti Google Stadia, Nvidia, GeForce, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu AR dan VR, Virtual Reality dan Augmented Reality, dan juga Extended Reality merupakan tren teknologi 2021 lainnya, di mana dalam proses VR membenamkan pengguna dalam suatu lingkungan sementara AR menyempurnakan lingkungan mereka. Tren teknologi ini utamanya digunakan untuk bermain game. Tren teknologi ini juga digunakan untuk pelatihan, seperti halnya Virtual Ship, perangkat lunak simulasi yang digunakan untuk melatih kapten kapal angkatan laut, angkatan darat, dan penjaga pantai. Menurut Anda teknologi masa depan apa yang sudah ada beberapa di tahun 2022 ini? Untuk teknologi masa depan itu tidak terbatas pastinya, dikarenakan imajinasi manusia yang tidak akan pernah habis dan akan selalu berkembang terus-menerus. Jadi untuk teknologi masa depan tidak bisa diprediksi, tergantung juga perkembangan zamannya. Tetapi ada juga beberapa teknologi masa depan yang akan pastinya berpengaruh untuk masa depan dan sudah ada beberapa teknologinya saat ini, yaitu yang pertama itu smartphone layar fleksibel. Teknologi masa depan handphone fleksibel ini diinisiasi oleh Samsung. Samsung mengembangkan layar Super Aesthetic Matrix Organic Light Emitting Light atau AMOLED atau Super AMOLED yang bisa membengkokkan atau dilipat. Produk ponsel canggih ini pun sudah bisa dibeli secara luas, yaitu seperti Samsung Galaxy Z Flip, Huawei Mate XS, maupun Motorola RAZR generasi terbaru. Yang kedua yaitu handphone hologram. Hologram adalah teknologi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pendidikan, hiburan, atau bisnis. Dengan hologram, kamu dapat melihat visual suatu objek secara 3D dan imersif tanpa harus berada di dekat objek tersebut. Sebuah proyek menarik dengan teknologi hologram pernah dilakukan untuk membuat penonton berinteraksi langsung dengan survivor Holocaust
tanpa keberadaannya di panggung excited. Dan selanjutnya yaitu adalah autonomous car. Autonomous car atau biasa juga dikenal dengan istilah self-driving car adalah kendaraan mobil yang mampu membawa penumpangnya tanpa harus dikemudikan. Sistem kerjanya adalah dengan kamera sensor khusus yang mendeteksi gerakan dan lingkungan sekitar kendaraan. Kemudian citra dari kamera tersebut diproses dengan kecerdasan buatan untuk menentukan arah dan tujuan kendaraan tersebut. Selanjutnya yaitu adalah kereta Hyperloop. Perkembangan teknologi masa depan canggih di dunia teleportasi, Hyperloop mulai diperkenalkan oleh founder dari The Boring Company yang juga merupakan CEO Tesla dan SpaceX, yaitu Elon Musk. Elon berambisi untuk mendorong kota-kota besar memiliki moda transportasi yang cepat, aman, dan mampu mengangkut banyak penumpang. Dengan Hyperloop, 20-40 penumpang bisa diangkut dengan kecepatan 1.700 km per jam. Wow. Selanjutnya yaitu adalah mobil terbang. Mobil ini seperti kendaraan di film-film fiksi ilmiah atau science fiction. Karena sebentar lagi kamu akan melihat perkembangan teknologi masa depan mobil melayang di angkasa. Mobil ini bisa berjalan di jalan biasa dan udara. Penggunanya pun memerlukan sertifikasi pilot untuk menjamin keselamatan operasional mobil terbang ini. Selanjutnya yaitu adalah wisata luar angkasa. Perkembangan teknologi masa depan di dunia antariksa juga amat pesat. Sebentar lagi kamu akan bisa menikmati berwisata dan melihat bulan dan bumi dari atas ruang hampa udara di luar angkasa. Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA dan SpaceX sudah mengusahakan hal ini, dan orang-orang bisa mendaftar untuk perjalanan luar angkasa pada tahun 2000 yang akan datang. Selanjutnya yaitu adalah robot tentara. Robot tentara juga diprediksi akan menjadi objek perkembangan teknologi masa depan tercanggih di dunia militer. Akurasi dan perhitungan komputer serta pengurangan korban nyawa manusia menjadi alasan kuat bagi negara-negara seperti China dan Amerika Serikat mengembangkan teknologi ini. Selanjutnya, terakhir yaitu adalah teleportasi. Teleportasi sejauh ini baru bisa kamu temukan di atas kertas dan jurnal penelitian ilmiah dalam bentuk persamaan matematis. Namun jika konsep matematisnya ada, bisa jadi teleportasi dapat menjadi perkembangan teknologi masa depan. Teleportasi ditengarai oleh konsep wormhole yang ditemukan akibat teori relativitas Einstein dan gravitasi sebagai konsep ruang dan waktu. Yang menariknya, ilmuwan Rusia yang bekerja untuk Vladimir Putin mengklaim tengah mengembangkan teknologi teleportasi ini dan benar-benar akan menghadirkannya ke dunia nyata. Teleportasi seperti di film Star Trek ini disebut bakal rampung pada tahun 2035 mendatang. Negara apa aja dengan teknologi paling canggih di dunia? Negara yang punya teknologi paling canggih di dunia yaitu yang urutan ke bawah dimulai dari Rusia, India, Kanada, China, Inggris, Jerman, Israel, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan juga Jepang. Apa pendapat Anda tentang yang lagi viral sekarang yaitu metaverse sebagai teknologi multimedia? Sebelum menjawab metaverse bagi teknologi multimedia, pastikan Anda tahu dulu apa itu metaverse. Salah satu platform media sosial yang paling terkenal di jagat raya internet, Facebook, telah melakukan rebranding untuk memberi sinyal dan merangkul ide-ide futuristik dengan mengangkat istilah metaverse. CEO Facebook, Mark Zuckerberg, mengubah nama perusahaannya menjadi Meta, platform Inc atau disingkat Meta. Metaverse sendiri sulit untuk dijelaskan karena belum tentu akan ada. Namun, mengingat hampir berjumlah 3 miliar orang yang menggunakan Facebook setiap bulannya, Mark Zuckerberg akhirnya mengungkapkan saran tentang perubahan arah yang patut diperhatikan. Istilah metaverse bukan merupakan hal baru. Ide metaverse ini berguna dan memiliki kemungkinan akan bersama kita untuk beberapa waktu yang akan datang. Konsep metaverse sangat layak dipahami apabila jika Anda kritis terhadap masa depan.
Istilah metaverse tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara universal. Anggap saja metaverse adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Mark Zuckerberg menggambarkan metaverse sebagai lingkungan virtual yang bisa Anda masuki alih-alih hanya melihat layar. Bagi Anda yang tahu film anime Sword Art Online, pasti tahu bahwa Sword Art Online kurang lebih seperti metaverse. Jika dipersingkat, ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain, dan menggunakan headset realitas virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone, dan atau perangkat lainnya. Gambaran sederhana yang diungkapkan oleh Facebook tentang metaverse adalah seperangkat ruang virtual tempat seseorang dapat mengubah dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Oke, kembali lagi pertanyaannya, apa pendapat Anda tentang yang lagi viral sekarang yaitu metaverse bagi teknologi multimedia? Menurut saya, metaverse bagi teknologi multimedia patut diperhatikan, dikarenakan zaman sekarang dan masa depan akan sangat berbeda, dan teknologi akan semakin canggih. Jadi alangkah lebih baiknya kita ikut andil dalam mengikuti tren yang lagi viral sekarang yaitu metaverse, agar kita tidak ketinggalan perkembangan teknologi di masa ini dan juga di masa yang akan datang. Apa harapan Anda ke depan bagi teknologi multimedia? Harapan saya simpel, yaitu semoga di masa yang akan datang teknologi multimedia semakin berkembang dan maju dalam membantu pekerjaan manusia dan juga bagi human atau usernya agar menggunakan teknologi multimedia dengan cara yang baik dan bukan cara yang buruk. Baiklah, sekian dari saya. Nama saya Rido dan terima kasih.